Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai nikmat kepada kita. Demikian pula selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV, demikian pula para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita akan memasuki pembahasan yang baru, yang sesungguhnya pembahasan ini ada hubungannya dengan al-qard, yaitu pembahasan al-qard, hutang piutang. Ada pembahasan yang disebut dengan al-hawalah. Al-hawalah secara bahasa maknanya adalah an-naqlu, yaitu pemindahan, ya. Al-hawalah secara bahasa maknanya adalah an-naqlu, yaitu pemindahan. Adapun secara syar'i maksud dari al-hawalah adalah naqlud daini min zimmatil muhili ila zimmatil muhali alaihi. Al-hawalah artinya adalah pemindahan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang lainnya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Pemindahan hutang atau tanggung jawab hutang, ya, pemindahan hutang dari satu tanggung jawab kepada tanggung jawab yang lainnya. Nah, ini tentunya hukumnya adalah dibolehkan. Ya, tentunya dikarenakan di dalamnya terdapat kemaslahatan dan menjaga harta dari hilang sia-sia, ya, tanpa hak. Demikian pula ya terjaganya jiwa dari bahaya-bahaya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hal ini insyaallah ta'ala berdasarkan riwayat beberapa dalil, ya, atau kita sebutkan beberapa dalil berikut ini. Ada satu riwayat hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang secara umum ini merupakan bentuk tolong menolong di atas kebajikan dan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 2, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa serta
janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Demikian pula, ya, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Matlul ghani dzulmun, fa idza utbi'a ahadukum ala maliyin falyattabi'." Muttafaqun alaihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penundaan pembayaran hutang orang yang mampu adalah kezaliman. Maka apabila salah seorang di antara kalian diarahkan kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, hikmah disyariatkannya pemindahan hutang dari satu tanggungan kepada tanggungan yang lain, ya, adalah dalam rangka untuk memberikan keamanan bagi harta. Kita sebutkan pada waktu yang lalu bahwasanya di antara bentuk pengamanan terhadap hutang, ya, ini adalah dengan cara diberikan jaminan atau gadaian, ya, atau agunan, ya. Nah, ada cara yang lain yang itu dengan cara hawalah ini, yaitu pemindahan, ya, pemindahan hutang dari satu tanggungan kepada tanggungan yang lainnya, demikian. Dan ini merupakan juga fungsinya untuk menyelesaikan kebutuhan manusia. Terkadang manusia, ya, dia butuh untuk seseorang itu dia butuh untuk selesai, ya, hutangnya dan tanggung jawabnya, ya, dari orang yang memiliki hak terhadap dirinya, ya, maka dia butuh orang lain yang menanggung hutangnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya pemindahan hutang itu, ya, pemindahan hutang itu adalah kepada orang yang orang itu berhutang kepada dirinya, ya. Begitu juga terkadang, ya, seseorang itu membutuhkan untuk pemindahan harta dari satu negeri kepada negeri yang lain, ya. Terkadang pemindahan, ya, hal tersebut tidaklah mudah, ya, tidaklah mudah, dan itu diiringi dengan adanya kesulitan, kesusahan, ya, dikarenakan jauhnya tempat, ya, atau jarak. Begitu juga contohnya, ya, kesulitan dalam membawa barang-barang tersebut, ya. Begitu juga di dalam perjalanan bisa jadi tidak aman. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hawalah ini, yaitu pemindahan pemindahan, ya, hutang dari satu beban kepada beban yang lainnya. Bentuknya adalah seperti ini. Contoh adalah, ya, si A berhutang kepada si B, ya. Si A berhutang kepada si B dengan takaran hutang sekitar 10 juta. Si A berhutang kepada si B, ya, dengan takaran, ya, nilai uang 10 juta, demikian. Ternyata, ya, ada si C yang juga memiliki hutang kepada si A, ya, 10 juta. Ya, 10 juta. Lalu dikarenakan, ya, si A, ya, ingin terbebas dari hutang tersebut. Si A ingin terbebas dari hutang dan dia tidak ingin menanggung hutang, ya, dalam, ya, hidupannya, seperti itu, ya. Atau dikarenakan mungkin ketika dia hendak membayar kepada si B, ya, ini agak sulit, jarak yang jauh, begitu juga barangkali tidak ada jasa untuk mengirimkan uang tersebut. Namun ternyata ada si C, ya, si C yang dia berdekatan dengan si B, dan ternyata si C ini memiliki hutang senilai, ya, hutang si A kepada si B. Maka, ya, si A ini memindahkan hutangnya, ya, hutang kepada si, maksudnya hutang dia
ya yang ada pada dirinya ya berhutang kepada si B, maka dipindahkan hutangnya, tanggungannya itu dari dirinya si A kepada si C agar si C ini nanti kelak membayar kepada si B. Demikian. Nah, ini dia bentuk ya, bentuk al-hawalah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Syarat-syarat hawalah ini yaitu pemindahan hutang dari satu tanggung jawab kepada tanggung jawab yang lainnya, ya. Keabsahan dari pemindahan hutang ini itu harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah ya orang yang memindahkan hutang kepada orang yang menerima pemindahan hutang tersebut, ini adalah orang-orang yang boleh bertransaksi. Ya, ini syarat yang pertama. Seperti contohnya dia adalah orang yang baligh, berakal, demikian. Kemudian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Syarat yang kedua, ya. Syarat yang kedua, orang yang menerima pemindahan hutang tersebut adalah orang yang berhutang kepada orang yang memindahkannya. Seperti itu. Contohnya tadi, ya si C, ya, dipindahkan ya pembayaran hutangnya bukan kepada si A tapi kepada si B. Mengapa? Karena si A memiliki hutang kepada si B dan si C ini memiliki hutang kepada si A. Demikian ya. Si C ini dia punya hutang kepada si A dan si A ini punya hutang kepada si B dengan nilai yang sama, besaran yang sama. Sehingga ya, ini syaratnya ya, keabsahan dari akad hawalah atau pemindahan hutang ini ya dari si C kepada dari si A kepada si C, kemudian akan dibayarkan kepada si B. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, ya, syarat yang ketiga adalah jatuh tempo atau batas waktu pembayaran hutang, ya, orang yang menerima pemindahan hutang tersebut, ya, itu telah ya jatuh temponya. Kita ulangi, syarat yang ketiga adalah batas waktu pembayaran hutang orang yang menerima pemindahan hutang tersebut ini telah jatuh temponya. Demikian. Sehingga ya kewajiban dia ya ketika itu adalah membayarkan hutang. Ya. Contoh kasus tadi yang kita sebutkan adalah si C telah jatuh temponya untuk membayarkan hutang kepada si A. Demikian. Si C 10 juta yang dia berhutang ya kepada si A itu telah jatuh tempo untuk membayarkannya. Waktu untuk bayar hutangnya telah jatuh temponya. Demikian. Maka ketika itu si A dia boleh untuk mengarahkan pembayaran hutang itu ya kepada ya si B ya. Sehingga si C harus membayarkan kepada si B. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat yang keempat adalah jenis hutang, maksudnya hutang tersebut ya, hutang orang yang atau hutang yang dipindahkan tersebut ya, hutang yang dipindahkan tersebut itu harus senilai ya, senilai dengan hutang, kita ulangi, hutang orang yang memindahkan tersebut ya, itu harus senilai dengan hutang orang yang menerima pemindahan hutang tersebut kepada dirinya. Ya. Maksudnya adalah ya, hutang si A dalam kasus tadi, hutang si A kepada si B itu harus sama besar ya dengan hutang si C dengan si A. Seperti itu, ya. Jadi hutangnya harus sama-sama besar. Tadi kita contohkan adalah 10 juta dengan 10 juta. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Harus sama nilainya, ya.
harus sama juga jenisnya, harus sama juga karakteristiknya, ya. Seperti itu para muslim rahimani rahimakumullah. Takaran, jenis, nilai, dan bentuknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, berikutnya ya, syarat yang kelima adalah adanya ijab kabul, ya, adanya ijab kabul ya antara ya orang yang memindahkan hutangnya kepada orang yang menerima pemindahan hutang itu kepada dirinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ini sesuai dengan uruf kebiasaan masyarakat setempat. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kebiasaan ini tidaklah menyalahi syar'i. Bila ada penyalahan syar'i, contohnya ya adanya disertai dengan tambahan atas hutang tersebut, kesepakatan atas tambahan hutang tersebut, maka di sini terjadi riba. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana hukum ya pemindahan hutang ya dari orang yang memindahkan hutang kepada orang yang menerima pemindahan hutang tersebut. Artinya apa hukum menerima pemindahan hutang? Dalam kasus ini, kasus yang kita sebutkan tadi adalah apa hukum bagi si C menerima pemindahan hutang dari si A? Demikian. Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, wajib untuk menerima pemindahan hutang tersebut. Ya, wajib. Ya, tidak ada tidak ada hak bagi orang yang menerima pemindahan hutang tersebut harus ya menolak. Tidak ada hak ya, tidak ada hak bagi dirinya untuk menerima ya pemindahan hutang tersebut. Ya karena memang sudah jatuh temponya. Ya. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja bagi orang yang memberikan hutang ya, dalam hal ini kasus yang kita sebutkan tadi, si B, maka dia boleh untuk menolak, ya, ketika dia tidak ridho, ya, pemindahan hutang tersebut kepada orang yang ternyata bangkrut atau orang yang tidak mampu untuk bayar hutang, ya, seperti itu. Bagi orang yang berhutang bagi orang yang memberikan hutang yang dia memberikan hutang kepada si A, ternyata dipindahkan pembayaran hutangnya ya kepada si pembayaran hutang, maksudnya orang tersebut menerima beban hutang si A pada si C, ternyata si C ini adalah orang yang bangkrut, orang yang dia tidak memiliki harta untuk membayar hutang tersebut, maka boleh bagi si B tersebut atau orang yang memberikan hutang itu dia menolak, lebih-lebih ketika dia tidak ridho. Mengapa? Karena ternyata hartanya tidak akan bisa kembali, begitu. Demikian ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun bagi orang yang dia menerima pengalihan hutang tersebut atau pemindahan hutang tersebut kepada dirinya dan dia harus membayarnya ketika jatuh temponya, maka wajib bagi dia untuk membayarnya. Tidak boleh dia menolaknya. Bahkan wajib bagi dirinya karena sudah jatuh tempo. Yang bagi dirinya wajib ketika itu untuk apa? Untuk menerimanya. Demikian ya. Jadi adapun hukum asal bagi orang yang memindahkan hutangnya itu boleh. Ya, boleh. Hutangnya dipindahkan ya, bagi orang tersebut boleh, ya. Bagi orang yang menerima pemindahan hutang tersebut, ya ketika jatuh temponya, maka wajib bagi dirinya bila senilai, kan begitu. Adapun bagi orang yang memberikan hutang, dan dia akan menerima pembayaran hutang dari orang yang dipindahkan kepadanya, ya, maka
dia boleh menerima, boleh juga menolak. Ya. Ketika contohnya, ya, kalau dia menolak, ya ternyata orang yang menerima, ya, orang yang menerima tanggung jawab untuk membayarkan hutang tersebut adalah orang yang ternyata bangkrut, atau orang yang tidak memiliki harta, atau orang yang dia sulit bayar. Ya, maka yang seperti ini, ya, orang seperti ini, maksudnya orang yang dia memberikan hutang itu boleh dia menolaknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Karena itu membahayakan dirinya, ya, itu membahayakan dirinya, dan dia tidak ingin terlibat dalam kasus, ya, penunggakan pembayaran hutang seperti ini. Aslinya dia hanya, ya, menerima pembayaran hutang dari orang yang diarahkan hartanya kepada orang yang diberikan hutang itu olehnya kepada dirinya. Ya, yaitu contoh dalam kasus yang kita sebutkan adalah si B, ya, asalnya adalah dia akan mengambil, ya, hartanya yang berstatus piutang kepada si A, ya, di waktu jatuh tempo yang telah disepakati. Demikian, ya. Bila dipindahkan kepada si C, maka harus dilihat, dia boleh melihat apakah orang tersebut amanah untuk bisa membayarkan hutang ataukah tidak. Ya, demikian, ya. Apakah dia juga mampu untuk membayar atau tidak? Karena sesungguhnya dia inginkan amannya hartanya. Demikian, ya. Adapun bagi si C, yaitu orang yang dipindahkan kepada dirinya, ya, beban pembayaran hutang tersebut yang dialihkan mesti dibayarkan kepada si A, namun kepada si B, maka wajib baginya untuk menerima pemindahan tersebut. Ya, karena tidak ada pilihan. Karena, ya, ketika jatuh tempo wajib bagi dia membayar. Hanya saja, ya, saat itu, ya, ketika saat dia jatuh tempo membayar itu, dia harus bayarnya kepada orang lain, ya, kepada orang lain yang dia orang yang memberikan hutang kepada dirinya itu berhutang kepada orang tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak boleh bagi si C ini menunda-nunda pembayaran hutang ketika dia memiliki kemampuan, ya. Tidak boleh bagi dirinya untuk menunda-nunda pembayaran, ya. Lebih-lebih contohnya karena alasan pribadi, ya. Contoh si C ini ternyata bermusuhan dengan si B, ya, atau punya masalah dengan si B. Lantas dia enggan untuk menunda atau dia enggan untuk menerima pengalihan pembayaran hutang itu. Beban, ya, untuk dibayarkan kepada si A lantas dibayarkan kepada si B. Alasan pribadi, dengan alasan pribadi. Ya, maka ini tidak boleh. Penundaan pembayaran hutang seperti ini dengan alasan pribadi, ya, maka ini tetap terlarang, tidak boleh, ya. Ya, karena ini tidak syar'i alasan seperti ini, ya. Berlaku sabda Nabi SAW yang telah kita, ya, bacakan tadi, itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, matlul ghaniyyi zulmun, fa idza utbi'a ahadukum ala maliyin falyattabi'. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, ya, penundaan pembayaran hutang orang yang kaya atau orang yang mampu membayar adalah kezaliman. Jadi contohnya kalau si C tadi dia tunda-tunda pembayaran hutangnya sementara sudah jatuh temponya, ya, untuk membayarkan hutang tersebut, sementara dia mampu, itu bentuk kezaliman. Itu bentuk kezaliman. Itu dosa. Itu keharaman yang sedang dilakukannya. Demikian. Ya. Maka apabila salah seorang di antara kalian, ya, diarahkan kepada orang yang kaya untuk membayarkan hutangnya, ya, maka hendaklah dia ikuti, ya, hendaklah dia ikuti. Demikian, ya. Maksudnya adalah, ya, orang yang memberikan hutang, ya, orang memberikan hutang dalam kasus tadi kita sebutkan adalah si B, maka ketika itu, ya, dia harus ngikuti, ya, ngikuti pemindahan pembayaran hutang tersebut. Tentunya kepada orang yang kaya, ya, orang yang kaya, ya, bukan kepada orang yang, ya, suka menunda pembayaran hutang tentunya, ya, begitu. Demikian. Maka boleh, maka wajib,
ya, maka wajib ketika itu. Namun kita katakan tadi boleh baginya untuk dia menolak ketika dia mengetahui, ya, ketika dia mengetahui bahwasanya orang yang dipindahkan hutang itu kepada dirinya untuk dibayarkan kepadanya, ini ternyata orang tersebut orang yang bangkrut, tidak punya harta, orang yang ternyata dia suka menunda-nunda pembayaran hutang. Nah, ini tentunya menzalimi dirinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa dampak dari pemindahan hutang ini? Para muslim rahimani wa rahimakumullah, dampak dari pemindahan hutang adalah terlepasnya orang yang berhutang, ya, tersebut dari hutangnya, ya, terlepas seperti itu. Dia tidak lagi menanggung hutang, ya, seperti itu, ya. Apabila telah terpenuhi, ya, akad, ya, syarat-syarat dari akad hawalah pemindahan hutang atau pengalihan hutang ini, maka dampaknya adalah orang yang berhutang dia terbebas dari hutangnya. Contoh kasus yang kita sebutkan tadi, apabila 5 syarat yang kita sebutkan tadi, ya, telah sempurna dalam pemindahan, akad pemindahan atau pengalihan hutang dari si A ke C untuk dibayarkan kepada si B terpenuhi, ya. Syarat pertama, ya, si A dengan si C adalah orang-orang yang memang dia orang yang terpenuhi syarat untuk bertransaksi. Kemudian syarat yang kedua, ya, si A, si C betul-betul punya hutang, ya, dengan si A, demikian. Kemudian syarat yang ketiga, ya, jatuh tempo pembayaran hutang si C itu telah jatuh atau telah berlaku, ya, atau masa pembayaran hutang si C ini telah jatuh temponya, sudah jatuh temponya untuk dibayarkan kepada si A. Kemudian syarat yang keempat, nilai hutang si C kepada si A itu senilai nilai hutang si A kepada si B, demikian, ya. Kemudian syarat yang kelima, adanya ijab kabul antara si A dengan si C untuk dialihkan kemudian dibayarkan kepada si B. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bila telah sempurna syarat-syarat ini, ya, maka berpindahlah hutang tersebut, ya, kepada dari si A kepada si C, dan si A terlepas hutang piutang. Ya, tidak ada hutang kepada si B. Sekarang beban, ya, berpindah kepada si C untuk membayarkan kepada si A di waktunya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila ternyata si B atau kita katakan orang yang memberikan hutang, ya, asal, ya, memberikan hutang yang akan nantinya menerima pembayaran hutang tersebut di akhir, dia ridho, ya, dia ridho untuk dialihkan, kemudian dia juga ridho untuk ada penundaan pembayaran, ya, maka tatkala ternyata orang yang dialihkan hutang itu kepada dirinya dan dia menerima pengalihan hutang tersebut, ya, tidak mampu bayar di saat itu, ya, dikarenakan barangkali dia bangkrut atau dia kehilangan harta, ya, atau ketika itu memang tidak memiliki harta untuk membayarkan, maka dianjurkan, ya, untuk memberikan penangguhan, ya, bahkan kemaafan. Ini lebih afdol. Demikian. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 280, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apabila, ya, orang yang berhutang tersebut mengalami kesulitan, maka berilah tangguh sampai, ya, adanya kelapangan. Kalian bersedekah itu lebih baik bagi kalian jikalau kalian benar-benar mengetahui. Maksudnya adalah, ya, merelakan, ya,
menghapuskan, menggugurkan hutang tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ada keutamaan yang ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Kana tajirun yudayilun nasa fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu la'allallaha an yatajawaza 'anna fatajawaza Allahu anhu." Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, dahulu ada seorang pedagang yang memberikan hutang kepada orang ketika itu, memberikan hutang kepada orang-orang. Maka apabila ia melihat orang yang sulit untuk membayar hutang, maka dia mengatakan kepada para pekerja atau pembantunya, lewatkanlah orang tersebut, ya, maafkanlah orang tersebut, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun memaafkannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Luar biasa ya. Ya. Kelebihan seperti, dan ini sudah kita sebutkan dua dalil ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 280, demikian pula ya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Ini sudah kita sebutkan dalilnya pada pertemuan yang lalu ketika membahas tentang hutang piutang. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mencoba untuk mengenal ya sedikit tentang hukum pemindahan ya terkait dengan nilai uang, ya, yang disebut ini dengan tahwil al-masrafi, ya, tahwil al-masrafi, ya. Yaitu an yusallimal insanu nuqudan li masrafil baladi alladhi huwa fihi summa ya'khudhu minal masrafi syai'an aw hawalatan liyaqbidha biha nuqudahu fi baladin akhar aw makanin akhar, ya. Yaitu seseorang dia menyerahkan uang kepada salah satu dari tempat pertukaran uang yang ada di negeri di mana dia berada. Kemudian dia mengambil dari tempat penukaran uang tersebut berupa bukti atas kepemilikan uang. Disebut dengan cek, ya. Cek. Demikian, ya. Atau semacam bukti pengalihan, ya. Bukti pengalihan bukti pengalihan uang tersebut, ya, agar dia bisa nanti mengambilnya dan menerimanya, uang tersebut, menerima uang, ya, dengan cek tersebut atau bukti tersebut, ya, itu di negeri yang lain atau di tempat yang lain. Bisa dipahami kira-kira, ya, seperti itu. Jadi contohnya saya, ya, saya pingin contohnya nanti ketika umroh, ya, di tanah suci, ya, saya bisa mendapatkan, ya, uang tersebut, ya, uang tersebut senilai dari uang yang saya titipkan. Jadi saya datang contohnya dengan membawa real, kebetulan saya punya real, ya, katakan saya punya real, ya, sekitar mungkin barangkali 500 real di Indonesia ini, ya. Saya pergi ke sebuah tempat money changer yang ternyata money changer ini, ya, money changer ini dia punya cabang di Saudi, lebih khusus mungkin di tanah suci Makkah atau Madinah, demikian.
saya serahkan uang tersebut sekitar 500 real ya kepada money changer tersebut ya, pihak penukaran uang 500 real, lalu saya menerima cek atau bukti pemindahan uang tersebut ya. Kemudian nanti saya akan menukarnya ya ketika saya berangkat, contohnya sekitar 30 hari lagi ya ke tanah suci, kita katakan demikian ya, untuk saya bisa menerima ya ketika itu penukaran cek tersebut di cabang money changer yang ada di Saudi atau di tanah suci. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Nah, bentuk muamalah seperti ini maka dibolehkan ya. Kenapa? Karena ini merupakan ya bentuk kemudahan ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ini juga merupakan bentuk ya memberikan bantuan untuk penjagaan harta dari bentuk pencurian-pencurian atau kehilangan-kehilangan seperti itu ya. Bahkan ini bisa merupakan bentuk apa? Penjagaan terhadap jiwa, di mana ya ketika seseorang membawa uang yang besar dalam perjalanan ini sungguh berbahaya. Namun ketika ya contohnya dia bisa ya menitipkan lalu nanti dipindahkan ya, nanti diambil di cabang di mana dia bisa mengambil uang tersebut dengan bukti yang telah didapatkannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bila kasus tadi kita sebutkan yaitu kasus pemindahan ya atau kasus kita katakan penitipan ya, ini membutuhkan biaya. Contohnya pihak money changer meminta untuk diberikan ya biaya operasional ya untuk pemindahan tersebut, maka wallahu ta'ala alam ya pendapat yang tepat dalam hal ini maka boleh bagi ya pihak money changer untuk menerima pembayaran atau dia meminta pembayaran tersebut ya. Mengapa? Ya karena ini bentuk apa? Bentuk pemindahan. Ini bentuk jasa seperti itu, bentuk jasa pemindahan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Ini tentunya bentuk apa? Bentuk tolong menolong di atas ya kebajikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha keras siksanya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini merupakan bentuk apa? Ya, bentuk ya akad pemindahan dan itu bukan bentuk hutang ya. Bukan pemberian hutang ya kepada orang tersebut. Karena ini pemindahan ya, pemindahan uang ya dari satu wilayah kepada wilayah yang lain. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, apakah boleh ya, apakah juga boleh ya untuk dipindahkan kepada selain cabang? Contohnya money changer tersebut memindahkannya kepada ya kepada money changer yang lain yang punya dia hubungan ya hubungan kerjasama dengan money changer yang lain ya atau bank yang lain, demikian. Maka wallahu ta'ala alam juga boleh ya, juga boleh demikian. Karena ini sifatnya pemindahan hutang seperti itu. Maaf, ini sifatnya pemindahan uang ya, pemindahan uang. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini barangkali materi yang bisa kita sampaikan ya. Kita akan mencoba untuk beralih kepada sesi soal jawab. Mudah-mudahan sudah ada. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah,
Ada pertanyaan, walaupun ini sepertinya pernah saya sampaikan, tapi tidak masalah, ya, tidak masalah. Terkait dengan pertanyaan hukum jual beli kucing, apakah diperbolehkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga ustadz dan keluarga. Ini ada titipan pertanyaan soal hukum jual beli kucing, apakah dibolehkan? Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, ada hadis ya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi wa an samani as-sinawuri. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Imam Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang dari jual beli, hasil jual beli anjing dan hasil jual beli kucing. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Muslim. Jadi hadisnya hadis yang sahih tentang larangan ya jual beli. Ya, hasil jual belinya ini dilarang, berarti jual belinya juga dilarang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Walaupun ada perbedaan pendapat ya antara para ulama, di kalangan para ulama tentang pembedaan ya antara kucing ya, kucing liar dengan kucing jinak ya, atau dikatakan ya jual beli kucing yang membawa manfaat dengan jual kucing yang dia tidak ada manfaatnya ya. Pendapat ya, ada yang mengatakan boleh ya. Ada yang mengatakan boleh ya, dengan membedakan ya, yang terlarang adalah jual beli kucing yang dia tidak membawa manfaat. Ya. Kucing liar. Kenapa? Karena kucing liar tidak membawa manfaat. Ya. Kucing liar tidak membawa manfaat. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun pendapat yang lain mengatakan ya haram keseluruhan jenis kucing, baik itu kucing liar maupun kucing jinak. Sinawur itu mencakup ya kucing yang liar dan kucing yang jinak, demikian. Itu sinawur ya. Sinawur itu ya bisa dia liar, bisa juga dia jinak, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, sementara hukum asal, jadi dari penjelasan yang akan saya sebutkan ini, saya pribadi condong kepada haramnya jual beli kucing dengan berbagai jenisnya. Ya. Seperti itu. Saya condong kepada pendapat yang kedua yang saya sebutkan ini, demikian, ya. Dengan dalil-dalil berikut ini, yang pertama adalah ya tidak ada dalil hadis yang mengecualikan ya jual beli kucing, tidak ada. Berbeda dengan anjing. Ya, berbeda dengan anjing. Anjing ya, anjing, jual beli anjing ini terlarang. Ya. Demikian. Nah, sebahagian para ulama memandang sahih pengecualiannya adalah anjing untuk berburu, ya. Anjing untuk berburu dikecualikan karena ada hadis, walaupun sebagian yang lain, ulama yang lain mereka berbeda pendapat, hadisnya dhaif, demikian. Sehingga tetap saja dilarang jual beli anjing secara menyeluruh, termasuk anjing-anjing ya berburu, begitu juga anjing masyah, yaitu untuk menjaga hewan ternak. Begitu juga anjing contohnya adalah anjing penjaga pertanian, ya, seperti itu. Baik, ada perbedaan pendapat, tapi permasalahannya ada hadis, ya, hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, ya, tentang status atau derajat hadis tersebut. Ini terkait dengan anjing, jual beli anjing. Adapun jual beli kucing, tidak ada satupun dalil, ya, tidak ada satupun dalil yang
mengecualikan ya dari jual beli kucing ini. Tidak ada satupun dalil. Ya, seperti itu. Berbeda dengan jual beli anjing, seperti itu. Kemudian alasan sebahagian ulama yang menyatakan bolehnya atau dikecualikan dari jual beli kucing tersebut adalah kucing-kucing yang bermanfaat, maka kita katakan, ya, kalau demikian maka ya sebagian orang karena alasan adanya manfaat, seperti contohnya alasannya karena kucing yang jina ini bisa ya menyejukkan pandangan orang yang memilikinya sehingga dia butuh untuk memilikinya. Ya, seperti itu. Begitu juga ada alasan sebagian orang membolehkannya karena untuk mengusir tikus, kita katakan, ya. Itu ya sebagian disebutkan alasannya. Baik, maka kita katakan, jikalau demikian, maka orang akan ya memberikan alasan yang sama ketika mereka membolehkan jual beli anjing. Ya. Maka dengan alasan karena dipelihara, ya, karena dipelihara, dan ini anjingnya adalah anjing, contohnya anjing hias, ya, sekaligus, ya, selain ini menunjukkan pandangan bagi pemiliknya, ya, ternyata sekaligus, ya, hewan ini, ya, digunakan sebagai untuk apa? Untuk menjaga rumah. Baik, kalau ini alasannya kita katakan, ya, ini alasan yang dibuat-buat, ya. Kita mengetahui bahwasanya satu kaidah dalam sebuah syariat, ya, al-aslu fin nahyi, ya, litahrim, hukum asal larangan itu, ya, adalah haram, ya. Maka ketika tidak ada dalil, ya, maka yang mengecualikan untuk dia dikeluarkan dari hukum asalnya ini adalah dalil. Harus adanya dalil, namun tidak ada satupun dalil tentang ya kebolehan untuk menjual belikan kucing. Tidak ada satupun dalil. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih kucing adalah hewan yang haram untuk dikonsumsi. Ya, demikian. Nabi SAW bersabda, Inna Allah idha harama akla syai'in harama samanahu. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan, ya, makan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hasil jual belinya. Demikian hadis riwayat Ahmad. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini pertanyaan yang pertama, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, di sini ada pertanyaan namun beda, ya, berbeda apa namanya? Temanya. Tidak mengapa, ya, panitia. Ada pertanyaan tapi dia berbeda tema terkait dengan kurban, ya. Boleh, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin diskusi tentang kurban, ya. Yang pertama, apa benar jika kepala rumah tangga atau suami berkurban sudah termasuk mewakili istri dan anak? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, jika ingin berkurban buat bunda yang sudah meninggal, apakah kita wajib berkurban dua, yaitu satu untuk saya, satu untuk bunda yang sudah meninggal dunia? Mohon bantuannya Ustaz. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memang benar bahwasanya kepala rumah tangga, yaitu suami kah atau kepala rumah tangga, kita katakan apakah suami dia atau ayah dia, ketika berkurban maka ini sudah cukup, ya, mewakili kurban untuk dirinya dan untuk keluarganya. Namun bukan sebuah kesalahan apabila ya masing-masing dari ya individu dari keluarga tersebut untuk berkurban. Ya, ini tentunya ada pahala tersendiri, demikian, ya. Hanya saja ini ya dikatakan dia paling minimal, ya, kurban tersebut, maka dia mewakili keluarganya, ya. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu itu pernah ditanya, ya, kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana, ya,
Dahulu kurban di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau radhiyallahu anhu menjawab, kana ar-rajulu yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Dahulu seseorang itu berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan sekaligus untuk ahli keluarganya. Demikian. Hadis riwayat Tirmidzi dengan nomor urut hadis 1505. Demikian, ya. Jadi memang itu minimal seperti itu, ya. Ya, jawaban untuk pertanyaan kedua, ya. Kita katakan bahwasanya tidak ada syariat berkurban itu untuk orang yang sudah meninggal dunia, ya. Tidak ada syariatnya. Orang yang sudah meninggal dunia itu diwajibkan untuk melakukan apa? Melakukan ibadah, tidak ada. Karena apa? Karena terputus amal. Kata Nabi SAW, idza matal insanu inqata'a amaluhu. Ya. Kalau mati manusia itu maka terputus amalnya karena memang tidak ada lagi amalnya. Demikian. Tidak ada lagi beban untuk dia beramal kecuali bila ternyata dia memiliki hutang-hutang, baik itu hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia, maka ketika itu masih dia memiliki beban. Oleh karenanya orang yang meninggal dunia, ya, Nabi SAW begitu peduli untuk penyelesaian hutang. Ya, sampai-sampai Nabi SAW bersabda, ini sudah pernah kita sampaikan, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin ini ceritanya. Yang insya Allah kalau mukmin itu masuk surga. Itu jiwanya terkatung-katung dengan hutangnya sampai dibayarkan. Demikian. Itu hutang kepada manusia. Ya. Adapun hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqullahi ahaqqu an yuqda. Ya. Hutang kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama, lebih berhak untuk dibayarkan. Seperti itu. Makanya ketika ada orang yang punya hutang puasa, Nabi SAW mensyariatkan agar bisa dibayarkan oleh walinya atau orang yang menjadi ahli warisnya. Kata Nabi SAW, man mata wa alaihi saumun sama anhu waliyuhu. Orang yang meninggal dunia dalam kondisi dia punya hutang puasa, maka walinya yang mempuasainya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang sahih. Seperti itu. Jadi tidak ada syariat ya untuk berkurban bagi orang yang telah wafat. Namun bila ingin juga maksudnya mengirim pahala, maka ada beberapa syariat-syariat ya untuk kirim pahala. Ya. Tapi tentunya dikarenakan ini permasalahan ya amalan agama, maka janganlah kita melakukan sebuah amalan ya tanpa ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Hadis riwayat Muslim dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami pada amalan tersebut, maka tertolak. Demikian. Oleh karenanya, ya kalau kita mau kirim pahala, ini juga amalan, agar tidak tertolak tadi, ya pahala amal yang dilakukan, ya, maka pastikan amal tersebut memang dalam pengirimannya itu ada dalilnya. Seperti itu. Baik, oleh karenanya kita akan batasi, apa sih kirim-kirim pahala yang memang sebenarnya ada dalilnya. Baik para muslim rahimani warahmatullah. Yang pertama adalah ya bersedekah untuk orang tua, bersedekah untuk orang tua. Ya, bersedekah untuk orang tua. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada seorang pria yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, "Inna ummi uftuliyat, ya. Uftulitat nafsaha wa lam tusi wa adunnuha law takammalat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am tasaddaq anha." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata orang tersebut, ya, sesungguhnya ibuku telah wafat, ya,
Namun beliau tidak atau belum berwasiat. Saya duga andaikan ya, laut takallamat, andaikan beliau itu ketika itu berbicara, tentunya beliau akan bersedekah. Demikian. Ya. Apakah beliau ini akan mendapatkan pahala bila aku bersedekah untuknya? Qala, maka Rasulullah bersabda, "Na'am, ya tentu. Tasaddaq anha, bersedekahlah untuknya." Ya, demikian. Ada juga dari hadis yang lain, ini hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sembari mengatakan bahwasanya ibunya telah wafat. Sementara ketika itu Sa'ad Sa'ad bin Ubadah ini tidak ada di rumah ketika wafat ibunya. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat, sementara aku tidak ada di sisinya ketika itu, ya, nggak hadir ketika itu. Ayamfa'uha syai'un in tasaddaqu bihi anha? Apakah sesuatu yang aku sedekahkan, ya, itu akan bermanfaat bagi dirinya? Qala na'am. Rasulullah mengatakan ya, demikian. Seperti itu. Nah, di sini, ya, ini cara pertama kita kirim pahala untuk orang tua kita. Cara pertama untuk kirim pahala kepada orang tua kita. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Cara yang kedua adalah, ya, kita kirim pahala dengan, ya, banyak mendoakan kebaikan. Banyak mendoakan kebaikan untuk orang tua kita. Ya. Doa kebaikan, ya, seperti doa contohnya, ya, doa ditinggikan derajatnya, ya, diangkat azabnya, diberikan, ya, kebahagiaan di alam kuburnya, ya, rezeki di alam barzakh, demikian, ya. Termasuk diantaranya doa untuk dihapuskannya dosa-dosa, yaitu doa permohonan, ya, ampunan untuk orang tua. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada sini hadis yang sahih disebutkan bahwasanya, ya, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu, diangkat, ya, derajat orang yang telah meninggal dunia setelah kematiannya. Dia mendapatkan tingginya derajat setelah wafatnya. Padahal dia tidak merasa beramal dengan amalan tersebut. Lantas dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ay Rabbi, ma hadhihi, wahai Rabbku, ini apa yang aku dapatkan ini?" Ya, maka dikatakan kepada dia, "Waladuka istaghfara laka." Anakmu mohon ampun untukmu. Lihat. Jadi tingginya derajat yang didapatkan oleh orang tua setelah kematiannya, setelah wafatnya, ini diantara sebabnya adalah permohonan ampun anak untuk orang tuanya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ya, keluarga, lebih-lebih anak, jangan bertumpu kepada orang lain untuk apa? Untuk mendoakan orang tua. Mengapa? Belum tentu orang lain tersebut dia rela, ikhlas di dalam berdoa. Demikian. Lebih-lebih apabila ada iming-iming berupa, ya, harta, berupa makanan, uang, dan seterusnya. Belum tentu dia ikhlas di dalam berdoa. Hanya anak yang mengetahui jasa besar orang tuanya. Hanya anak yang merasakan kebaikan orang tuanya. Hanya anak yang telah mendapatkan kasih sayang orang tuanya, yang dia bisa dengan rela dan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dia mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, dan ampunan yang pasti ini akan membawa kebaikan bagi orang tuanya. Demikian, ya, seperti itu. Oleh karenanya, jangan bertumpu kepada orang lain untuk mendoakan, untuk berbuat baik, untuk kirim pahala kepada orang tuanya. Jangan, ya. Karena belum tentu ikhlas. Kalau mau pun silahkan berikan kebaikan seperti apa tadi, makanankah, seperti juga benda, ya, seperti itu. Bersedekah untuk orang tua. Ya, lebih-lebih apabila permanen itu sedekahnya, seperti itu, ya.
maka akan mengalir kepada orang tua. Seperti itu. Ya, pahalanya tentunya. Demikian. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, yang bisa ya dilakukan oleh seorang anak untuk kirim pahala kepada orang tuanya adalah ya dia banyak beramal soleh sebagai bentuk ya dia berbakti kepada orang tuanya dengan kirim pahala senantiasa dengan amal-amal solehnya, kebaikan-kebaikannya ya yang dia lakukan. Mengapa? Karena anak itu adalah hasil usaha orang tua. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan laha ma kasabat. Bagi jiwa tersebut kebaikan yang dia usahakan. Dan Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ya. Bagi manusia tersebut, ya, tidaklah manusia tersebut mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu termasuk hasil usaha terbaik kalian. Demikian. Oleh karenanya, anak bila melakukan kebaikan, maka ini akan didapatkan oleh orang tuanya. Pahala sang anak akan didapatkan otomatis oleh orang tuanya, karena sang anak hasil usaha orang tuanya, tanpa mengurangi pahala sang anak. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dalam satu hadis, ya, yang ini hadis yang masyhur yang tadi sudah kita sebutkan awalnya, kita ulangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu," dalam riwayat yang lain disebut, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a 'amaluhu illa min salasin." Apabila mati anak Adam, anak manusia tersebut mati meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali dari 3 arah. Yang pertama, illa min shadaqatin jariyatin. Yang pertama dari sedekah jariyah. Kalau orang yang meninggal dunia tersebut pernah bersedekah dengan sedekah jariyah, sedekah yang dia mengalir terus, karena sedekah tersebut dia permanen, yang bisa dimanfaatkan bendanya, seterusnya bagi manusia, ya, bahkan dalam urusan-urusan agama, ibadah, maka ini akan mengalir pahalanya kepada dirinya. Begitu juga kecerdasan seorang anak, ya, ketika dia ingin berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia, dia ketika bersedekah atas nama orang tua yang telah wafat tersebut, atau dia bersedekah untuk orang tua yang telah wafat tersebut, dia sedekah dengan sedekah yang permanen yang pahalanya terus mengalir. Contoh, dia punya uang 10 juta, ya. Lantas ketika ada lahan pembebasan masjid, contohnya, ada donasi pembebasan lahan masjid, ya, adalah hanya ingin dibebaskan untuk membangun masjid, maka dia pun berdonasi 10 juta. Kita katakan. Yang kemudian dibangun ketika itu apa? Masjid. Kemudian digunakan. Selama itu maka terus didapatkan. Ini untuk orang tuanya. Luar biasa para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini cerdasnya seorang anak. Begitu juga, ya, yang kedua kata Nabi SAW, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ya ilmu yang bermanfaat. Ketika orang tua tersebut selama hidupnya dia memberikan pengajaran kepada orang lain tentang ilmu, ya, lalu dimanfaatkan oleh orang lain, maka ini akan memberikan manfaat kepada dirinya, pahala, berupa pahala. Seorang anak yang cerdas adalah ketika orang tuanya telah wafat dan dahulu semasa hidupnya orang tua tersebut mengajarkan kepada dirinya sebuah ilmu, contohnya mengajarkan untuk membaca, mengenalkan alif, ba, ta, sa. Ya, huruf hijaiyah. Itu dia kenal dari orang tuanya. Maka apa? Sebagai bentuk, ya, pengaliran pahala tersebut, maka dia ajarkan itu kepada orang lain. Walaupun barangkali dia punya keahlian yang tinggi, maka dia ajarkan ini kepada orang lain, bahkan kepada anaknya barangkali, atau kepada tetangganya, dengan gratis. Apa maksudnya? Untuk dia kirim pahala kepada orang tuanya. Nah, seperti ini. Ya. Double dia dapatkan pahala orang tua tersebut. Kenapa? Dari amalnya mengajarkan, yang satu lagi adalah dia memanfaatkan ilmu yang diajarkan oleh orang tuanya. Seperti itu. Yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'u lahu. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Ya.
Yang ketiga adalah atau anak yang soleh. Perhatikan Rasulullah SAW di sini menyebutkan anak yang soleh, bukan doa, loh ya. Tapi anaknya. Jadi zat anak tersebut ini adalah aset bagi orang tua yang telah wafat. Sesungguhnya dia aset semasa hidup orang tua, begitu juga aset bagi orang tua setelah wafatnya. Hanya saja Rasulullah menyebutkan di sini setelah wafat karena orang tua tak mampu lagi beramal, terputus amalnya. Maka ini asetnya semasa hidupnya dan setelah wafatnya si orang tua tersebut. Maka ini adalah aset, anak aset. Hanya saja punya sifat kesolehan anak tersebut. Ya. Jadi kalau seorang anak beramal soleh, dia muslim beramal soleh, maka itu merupakan aset, pahala yang akan terus mengalir kepada orang tua. Yad'u lahu, yang punya sifat lain juga, yaitu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Seperti itu. Kesolehan dan doa ini disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, kesolehan anak dan doa anak ini akan sampai kepada orang tua. Demikian pahalanya. Maka kirim pahala dengan cara ini. Maka saya katakan, untuk apa kita wakilkan, kemudian kita bertumpu ya kepada orang lain untuk kirim pahala? Sudahlah menghabiskan uang, membuat kita repot. Ya. Belum tentu juga orang yang melakukan, yang diminta tersebut datang hadir. Itu melakukan dengan ikhlas. Sementara syarat diterimanya amal adalah keikhlasan. Lebih-lebih contohnya menetapkan hari-hari khusus. Ya. Cobalah kalau kita menetapkan hari-hari khusus untuk berbakti kepada orang tua. Apa bedanya dengan orang-orang yang mereka memiliki kekafiran, yang mereka menetapkan ya, hari ibu untuk berbakti kepada ibunya. Walaupun mungkin ya waktu yang ditetapkan tersebut lebih banyak. 1, 2, 3, 7, 40, 100, dan 1000. Maaf, ini saya ingin mengajak kepada saudara seiman untuk cerdas di dalam berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Ya. Saya ingin mengajak berpikir Anda semua. Kritik ini ya tidak bermaksud untuk menjatuhkan saudara-saudara yang sedang mengamalkannya, bukan. Tapi cobalah kita berpikir dengan cerdas. Karena kita orang cerdas, kita punya akal. Apakah kita layak sebagai seorang anak membalas bakti orang tua kepada kita, jasa kebaikan orang tua kepada kita, yang itu dilakukannya tanpa melihat waktu? Orang tua itu berbuat baik kepada kita semasa hidup kita, itu tidak melihat waktu. Apakah ketika kita mendapatkan kebaikan orang tua kita itu di hari pertama ketika kita lahir, hari kedua, ketiga, kemudian hari ke-4 libur sampai hari ke-7 baru kita berbuat baik, baru kemudian hari ke-40 kita berbuat baik, sementara waktu-waktu yang lainnya kita tidak berbuat baik, di hari ke-100 kita berbuat baik, di hari ke-1000 kita berbuat baik, ke-setahunnya kita berbuat baik, atau nunggu di hari ibu kita berbuat baik. Ini tidak tepat, saudara seiman. Ya, coba cerdaslah di dalam berpikir. Gunakan ya perasaan yang baik ini. Ya. Gunakan akal kita yang cerdas. Tidakkah kita ingin anak-anak kita kelak juga berbuat baik kepada kita semasa hidup kita dan setelah wafat kita? Agar mereka terus beramal soleh semasa kita hidup dan seterusnya, tanpa ya bertumpu kepada orang lain dan tanpa menentukan waktu-waktu untuk beramal soleh. Bersedekah di hari 1, 2, 3, 7, 40, 100, 1000, 1 tahun, dan seterusnya. Di waktu itu mereka berbuat baik dan mengirim pahala kepada kita? Tidak. Maka kita mulai dari diri kita sendiri. Maka saya mengajak untuk cerdas. Demikian para muslim rahimahullah. Semoga bermanfaat. Baik, ada pertanyaan ini tentang kurban juga. Mengirim kurban, apakah perlu melakukan akad? Baik para muslim rahimani warahmatullah.
kurban itu adalah ibadah kepada Allah, tidak perlu ketika kita maksudnya ketika kita beribadah kepada Allah itu dengan akad, ya, seperti itu. Hanya saja ketika kita mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelihkan kurban, ya, atau untuk membagikan kurban, maka di sini harus ada akad, itu akad perwakilan, ya. Seperti contohnya kepada panitia kurban, ini Pak, ini saya titipkan, ya, kurban saya demikian. Nah seperti itu. Kalau contohnya mau nitip belikan, maka berikan uangnya, saya titipkan ini uangnya untuk membelikan kurban. Nah demikian. Nah kalau kurban saya demikian. Nah seperti itu. Kalau contohnya mau nitip belikan, maka berikan uangnya, saya titipkan ini uangnya untuk membelikan kurban. Nah demikian. Nah kalau seperti ini kita katakan ini namanya akad perwakilan, akad wakalah. Kalau akad wakalah karena yang diwakilkan adalah manusia, sementara mereka tidak mengetahui apa yang dalam hati manusia, maka apa? Perlu disebutkan akadnya, yaitu akad perwakilan. Ada kepada Allah, ibadah kepada Allah dengan segala bentuk ibadah, maka tidak perlu ada akad, ya, tidak perlu disebutkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya melakukan ini bersama itu, kecuali kalau ada dalilnya, dan itu pun sebenarnya bukan akad, ya. Seperti ketika haji, labbaik Allahumma labbaik, ya, labbaik Allahumma, ya, umratan atau hijjatan, demikian. Ini namanya ihlal untuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah melanjutkan pertanyaan yang berkait dengan pertanyaan sebelumnya kepada Ustaz Abu Aliyah? Oh ya. Jika sang ibu memberitahu bahwa kakak laki-laki yang menjadi wali dari adik perempuan tersebut adalah anak seayah, sedangkan bibi memberitahu bahwa kakak laki-laki tersebut anak dari pernikahan ibu sebelumnya, beda bapak, mana yang harus kita ambil? Saya masih bingung, apakah perlu melakukan akad ulang? Ibu memberitahu bahwasanya, ya, abangnya, ternyata abang yang menjadi wali nikah adik perempuannya ini, itu dikatakan ini anak seayah. Berarti beda ibu. Ya. Beda ibu. Sedangkan sang bibi, ini bibi yang mana kita tidak tahu, ya. Karena bisa jadi bibi dari jalur ayah atau dari jalur ibu, ya. Memberitahu bahwasanya abangnya yang menikahkan tersebut itu adalah pernikahan ibu sebelumnya, beda bapak. Yang mana yang ini harus dipegang? Maka kita katakan, qaul siapa? Perkataan mana yang harus dipegang? Maka perkataan orang yang mengalami apa? Pernikahan itu, bukan bibi. Betul nggak? Ya, kalau contohnya saya mengalami kisah tersebut, lalu ada orang yang menceritakan tentang saya, tentang kisah tersebut berbeda dengan saya, kira-kira mana yang dipegang? Ya. Jadi kan si ibu ini dikatakan oleh si bibi bahwasanya, ya, anak tersebut, anak laki-laki itu adalah, ya, anak si ibu ini itu dari laki-laki lain. Yang nikah tadi, si ibunya tadi mengatakan, itu sesungguhnya anaknya si bapak. Tapi beda. Berarti satu bapak. Nah begitu. Berarti yang kisah ini kan menceritakan hal yang berbeda. Siapa yang kita pegang? Maka hukum asalnya, kalau ada perbedaan seperti ini, yang kita pegang adalah perkataan siapa? Perkataan yang mengalami kisah itu, cerita itu. Berarti siapa yang kita pegang? Adalah perkataan sang ibu. Lalu bagaimana dia dusta? Bila dia dusta, itu urusan dia, tanggung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Tapi dari sisi kemanusiaan, syariat kita, ya, itu memegang, ya, pelaku kisah atau menentukan pelaku kisah lah yang dia harus diterima. Dan secara akal demikian, ya, pelaku kisah yang mengetahui tentang dirinya, bukan orang lain. Seperti itu.
Adapun bila dia dusta, itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang tanggung. Demikian. Semoga kebingungan ini bisa selesai ya. Dan jangan bawa kebingungan ini kepada orang lain. Ya, apalagi kepada saya ya. Insya Allah saya nggak bingung, tapi ya insya Allah seperti ini. Berarti ini adalah anak siapa? Anak dari sang ayah. Anak dari sang ayah. Berarti satu ayah. Ketika dia menikahkan, apakah sah? Wallahu ta'ala alam, insya Allah sah. Ya, insya Allah sah. Demikian. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi sekaligus ya sesi soal jawab ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ya, tentunya kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Ya, kepada Allah saya mohon ampun. Dan insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Ya. Insya Allah ta'ala. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.